Assalamualaikum. Minggu pertama bulan Juli. Keadaan cuaca di rumah saya turun hujan. Bulan Juli biasanya kemarau, tapi saat ini di Driorejo, Kabupaten Gresik, sedang turun hujan cukup deras. Oleh karena itu saya merekamnya. Dan bertepatan beberapa hari ini saya sedang berpikir untuk memberi nutrisi pada pohon mangga. Ini adalah daun dari pohon mangga yang saya masukkan ke dalam kaleng. Ini saya rendam, setelah nanti 3 hari saya tuang ke bawah pohon mangga untuk memberikan nutrisi. Kemudian saya rendam lagi dan 3 hari kemudian saya siramkan. Selama ini yang saya lakukan terhadap pohon mangga ini adalah memangkas cabang ranting yang berlebih dan menyapu daun yang jatuh, kemudian memasukkan ke dalam komposter. Dan hasil pengomposannya saya pergunakan untuk menanam di pot. Sehingga saya sampai kelupaan untuk memikirkan nutrisi terhadap pohon mangga itu sendiri. Alhamdulillah, saya bersyukur menikmati keadaan cuaca ini. Dengan turunnya hujan, maka kondisi tanah menjadi lembab dan tanaman-tanaman akan menjadi subur. Dan tidak perlu melakukan penyiraman. Ini keadaan pohon belimbing yang saya rawat dengan rancangan supaya tumbuhnya mendatar, tidak menjulang ke atas. Dan di sana di belakangnya adalah kebun mini. Saya senang melihatnya setiap hari karena dari kegiatan yang saya lakukan, menanam itu tidak selalu berhasil. Kebun mini yang terlihat di belakang pohon belimbing ini sudah pernah saya upload videonya ya, termasuk yang berhasil sekali menanam, tumbuhnya subur. Bagaimana keadaan sahabat? Semoga sehat selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akan segera berpindah ke tempat instalasi hidroponik untuk menengok keadaan tanaman kacang panjang. Ini saya sudah berpindah ke tempat instalasi hidroponik. Saya selalu mengamatinya di bagian kacang panjang ini, karena tahap perkembangan setelah tumbuh mestinya timbul bunga. Pandangan mata saya selalu tertuju ke sini setiap hari, menanti munculnya bunga. Kok nggak muncul-muncul ya? Saya amati terus setiap hari, dan saya lupa untuk melihat bagian atas. Dan ternyata di atas ini sudah muncul bunga. Nah, ini bunga kacang panjang. Ternyata sudah muncul di sini.
Dan ini di sebelahnya juga ada di situ ya. Dan ternyata bunga kacang panjang ini sudah bermunculan. Dan saya mulai berpikir sekarang, karena tanaman kacang panjang ini membutuhkan ruang yang lebih leluasa. Saya berpikir agar besok saya memangkas tanaman Lee Yew. Dan ini rupanya ada burung yang bersarang di sini. Saya tidak memelihara burung, tapi burung mau bersarang di sini. Saya tetap mempersilahkan burung ini untuk tetap hidup di sini. Syukur alhamdulillah, saya senang karena meskipun tidak memiliki lahan tapi bisa menanam dan bisa memberi kesempatan makhluk hidup lain, dalam hal ini burung, supaya bisa hidup di sini. Selanjutnya saya menengok keadaan ikan. Ini ikan lele di galon. Sudah 7 hari semenjak saya menguras, menuangkannya ke dalam kolam ikan nila. Dan rupanya sudah terlihat keruh. Saya akan menuangnya besok. Dan akan menuangnya di sini di kolam ikan nila. Dan dari aktivitas sebelumnya, ikan nila ini sudah terlatih untuk menerima tuangan air keruh dari galon lele. Keruhnya air akibat aktivitas hidup ikan lele maupun ikan nila. Ternyata keadaan ini menjadi nutrisi yang ditunggu oleh tanaman kenikir dan tanaman kacang panjang. Saya akhiri dulu pengamatan saya hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.